mengatasi demam yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mungkin orang yang sering kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi dalam Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana cara mengatasi demam yang terjadi pada anak-anak. Kita mungkin tahu anak kita kadang panas badannya, rasanya dipegang itu hangat ya, bahkan sangat panas daripada tubuh kita sendiri. Nah, perlu kita tahu bahwa perlu kita tahu bahwa yang namanya anak itu batasannya usianya adalah 1 tahun sampai 18 tahun. Tapi biasanya yang bikin kita repot adalah ketika anak kita masih kecil, masih balita atau masih SD lah, kurang dari 12 tahun belum balik, sehingga mereka juga panik, mereka menangis, rewel. Kita juga jadi bingung. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi demam yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang perlu kita tahu pertama-tama bahwa suhu tubuh yang normal. Suhu tubuh normal itu adalah suhu 36 sampai dengan 37,5 derajat Celcius ya. Itu suhu tubuh normal. Kalau sudah 37,6 sampai dengan 37,9 derajat itu sudah termasuk subfebris atau menjelang panas atau hati-hati atau warning. Kalau dalam lampu merah, kuning, hijau di kendaraan di jalan, maka itu adalah lampu kuning yang kita harus siap-siap. Boleh jadi nanti akan menjadi merah atau menjadi panas kalau dalam suhu tubuh. Oleh karena itu ketika sudah suhunya di atas atau 38 derajat Celcius ke atas, maka ini sudah termasuk bagian dari hipertermi atau panas atau demam. Oleh karena itu kita harus memberikan penanganan yang tepat agar anak kita nyaman, kita juga tenang, dan tidak berlanjut menjadi hal yang serius atau merepotkan kita semuanya. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi panas atau demam. Yang pertama adalah karena infeksi. Ada infeksi dalam tubuhnya. Bisa karena amandel, bisa karena mungkin dia kena tipes, bisa pula karena influenza atau infeksi di salah satu dari telinga, atau infeksi-infeksi lain yang ada pada tubuh seseorang atau tubuh anak. Oleh karena itu kalau ada tanda-tanda sakit pada daerah tertentu, maka kemungkinan besar itu penyebabnya adalah infeksi. Tapi demam juga bisa disebabkan oleh yang lain. Bisa karena suhu tubuh atau suhu lingkungan kita, suhu lingkungan anak itu terlalu panas. Misalnya anak habis berjemur, habis ikut menjemur misalnya padi, ibunya seorang petani menjemur padi ikut panasan, sehingga dia demam. Tapi demamnya hanya sementara. Dan kita bisa menanganinya dengan baik, dengan cara yang mudah yang akan saya sebutkan nanti. Kemudian juga, demam bisa terjadi karena anak kurang minum atau dehidrasi, kurang cairan tubuh ya. Seharian main terus ke sana kemari, tidak mau minum ya, malah cuma jajan permen ya. Jajan makan makanan yang tidak mengandung air sama sekali, makan sulit. Ini pun bisa menyebabkan demam ketika anak itu apalagi ditambah dengan tanda-tanda dehidrasi, misalnya mata cekung, bibir kering ya. Kemudian kulit mungkin kurang elastis ya. Ini juga bisa kemungkinan penyebabnya adalah karena kurangnya cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian teman-teman sekalian, demam juga bisa disebabkan karena akibat efek dari imunisasi ya. Kita tahu ketika anak-anak atau bayi sudah diimunisasi, biasanya ada efek samping dari imunisasi tersebut yang disebut dengan KIPI ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi, di antaranya adalah demam pada anak, dan ini adalah sesuatu yang wajar dan kita bisa menanganinya dengan obat yang biasanya sudah diberikan oleh bidan atau petugas kesehatan yang mengimunisasi anak ya, atau kalau belum bisa dibawa ke petugas kesehatan tersebut untuk mendapatkan pertolongan untuk menangani panasnya akibat imunisasi. Bagi teman-teman sekalian, kalau demam itu selain karena infeksi, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita hendaknya jangan panik. Kita sendiri sebagai orang tua atau ibu ya, dari anak-anak misalnya, maka tidak boleh panik, tidak boleh cemas, harus tenang. Walaupun mungkin hatinya juga galau, hatinya merasa sedih sekali, tapi tetap harus sabar, harus tenang, berdoa kepada Allah SWT. Setelah kita tenang, kemudian anak juga tidak cemas di dalam mengatasi
anak yang demam atau panas, maka langkah selanjutnya adalah kita posisikan anak dalam keadaan senyaman mungkin dengan pakaian yang menyerap keringat, yang nyaman, misalnya dari katun, sehingga anak akan merasa nyaman. Juga ditempatkan pada kamar atau tempat istirahat yang nyaman, ventilasinya cukup, juga tidak terlalu kedinginan, misalnya jendela dibuka, juga tidak ada angin yang mungkin membuat anak kedinginan. Kemudian langkah yang ketiga adalah berikan minum yang cukup. Jangan sampai anak dalam kondisi demam atau panas, tapi justru tidak cukup minumnya, tidak cukup asupan cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini akan bisa memperparah kondisi panas tersebut. Anda juga bisa memberikan jus buah yang segar, apakah itu jus semangka, jus timun, kemudian jus apel atau yang lainnya yang banyak mengandung cairan atau mengandung air, yang ini bisa membantu dalam mengatasi demam pada anak kita. Selanjutnya adalah berikan kompres air hangat pada tubuh anak yang demam. Ya, kompres yang atau yang paling tepat ya, bukan yang paling benar maksudnya, yang paling tepat adalah dengan menggunakan air hangat. Ini berdasarkan penelitian para ahli ya. Kompres bisa diberikan pada leher ya dengan cara kain atau waslap kita celupkan ke dalam air hangat, kemudian diperes, kemudian ditempelkan ke leher sampai kain tersebut hangat, kemudian tempelkan lagi ke leher dengan air hangat yang kita peres lagi ya. Lakukan sampai anak merasa nyaman atau turun demamnya. Kompres bisa dilakukan pula di ketiak ya, baik kanan maupun kiri, atau bisa pula di dahi ya. Ini akan memberikan rasa nyaman kepada anak. Lalu yang selanjutnya adalah batasi aktivitas. Istirahatkan dan batasi aktivitas anak sehingga tidak kesana kemari, tidak banyak bermain dalam kondisi dia panas. Karena ini akan memperparah demamnya ya. Tapi istirahatkan, kemudian ditempatkan yang nyaman sehingga anak benar-benar akan kooperatif atau mendukung dalam proses menurunkan demam yang dilakukan oleh orang tua. Jika telah dilakukan upaya-upaya tersebut, kalau anak tetap panas, maka bisa berikan obat penurun panas yang bisa Anda beli di warung atau toko obat dan berikan sesuai dengan dosis sebagaimana yang disebutkan di dalam leaflet atau aturan dalam bungkus obat tersebut. Insya Allah dengan aturan itu sudah cukup aman ya bagi anak, kecuali memang ada reaksi alergi dari obat, maka ini kalau seperti ini harus diperiksakan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Atau jika telah diberikan obat kok anak masih tetap demam, maka tetap bawa ke vaskes terdekat. Periksakan ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lengkap. Barangkali ada infeksi yang Anda tidak tahu, yang kita orang tua tidak tahu adanya infeksi pada anak tersebut. Itulah teman-teman sekalian beberapa ikhtiar atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi demam pada anak. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan solusi bagi anak kita yang sedang panas. Terima kasih, Cendrawasih Burung Erian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.